himbauan hingga penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan kepolisian ini tentunya tidak kami laksanakan sendiri. Kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bersungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, mengupayakan ya dengan penuh semangat agar situasi Kamtibmas senantiasa kondusif. Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kepada seluruh jajaran agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, agar menjaga Jakarta, agar anggota Polda Metro Jaya tidak melukai hati masyarakat, melayani dengan penuh ketulusan. Ya, itu wanti-wanti setiap saat Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan hal tersebut kepada anggota. Kemudian pagi ini kami ada di gedung DPR MPR RI. Ada Pak Kapolda, Pak Wakapolda hadir semuanya untuk melaksanakan pelayanan pengamanan penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa dari beberapa saudara-saudara kami hari ini, antara lain di DPR MPR RI, kemudian nanti di Silang Monas Selatan. Namun sampai dengan pagi ini situasi aman terkendali, masa belum hadir. Ya. Dalam arahan atau penekanan atau atensi Bapak Kapolda Metro Jaya yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakapolda Metro Jaya kepada petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan, itu penekanan utamanya adalah pelaksanaan pelayanan pengamanan dilaksanakan secara humanis. Secara humanis, karena yang menyampaikan pendapat ini nantinya adalah saudara-saudara kami, saudara-saudara kita, ya, adik-adik kita, anak-anak kita, anak-anak kami. Ya. Itu dilakukan pelayanan, pengamanan aksi menyampaikan pendapat dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi. Kemudian pelaksanaan pengamanan juga dilakukan dengan tertib, disiplin, berdasarkan SOP yang berlaku. Kami mengaturkan terima kasih kepada saudara-saudara kami, adik-adik kami yang sudah memberikan informasi beberapa hari sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa. Kenapa pemberian informasi ini penting? Karena terjadi komunikasi yang intens. Ya, ada penanggung jawab aksi, kemudian disampaikan berapa jumlah yang akan aksi unjuk rasa, pakaiannya apa, atributnya apa, berangkat dari mana, rute berangkatnya menuju lokasi unjuk rasa, tiba di mana, jam berapa, kemudian nanti pulangnya lewat mana, yang mau disampaikan apa. Kemudian kami juga berkomunikasi dengan stakeholders di lokasi unjuk rasa untuk bisa menerima dan lain sebagainya. Inilah pentingnya komunikasi agar segala hak dan kewajiban masyarakat yang satu dengan yang lain itu bisa terakomodir semuanya, ya. Yang kami layani, yang kami amankan tidak hanya saudara-saudara kami yang menyampaikan pendapat, tetapi kantor-kantor yang didatangi, tempat-tempat yang didatangi, kemudian masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi unjuk rasa itu juga diamankan semua. Kami berharap kerjasama ini terus berlangsung, ya. Setidaknya ada 4.562 personil pengamanan yang kami turunkan bekerja sama dengan beberapa stakeholders, antara lain Kodam Jaya, kemudian dari Korps Marinir,
kemudian dari Pemprov DKI ya, ada rekan-rekan Dishub, rekan-rekan medis, rekan-rekan Damkar, kemudian dari Polri, dari Mabes Polri hingga Polda Metro Jaya. Sekali lagi kami laporkan situasi sampai dengan saat ini aman terkendali. Masyarakat tidak perlu khawatir, silakan beraktivitas. Kami ada di lapangan 24 jam ya. Dan kami siap dihubungi. Ada saluran komunikasinya 110. Nomor telepon gratis, bebas pulsa. Kalau Mbak lagi di Bogor misalkan, lagi di Depok, nanti yang ngangkat Polres Depok Mbak, 24 jam itu. Ketika Polres Depok sedang melayani, naik ke satu tingkat yang lebih tinggi, Polda Metro dan seterusnya. Ketika Mas lagi di Jakarta Timur, yang ngangkat Polres Metro Jakarta Timur, di nomor 110, itu sudah disiapkan oleh Polri. Bapak Kapolda juga senantiasa mengingatkan untuk terus mensosialisasikan ini. Ya. Rekan-rekan ya, itu untuk yang pertama tentang pengamanan. Baik. Pak Kabit, ini tadi disampaikan dari TWG ada 2 masa aksi. Ya. Bisa disampaikan 2 masa aksi ini terdata dari PMJ dari mana, kemudian mungkin ada informasi aspirasi yang mereka sampaikan dan upaya preventif dari kepolisian agar menjaga agar demo tidak ricuh. Ya. Ya, dari beberapa masa aksi itu sudah berkomunikasi ya. Ini adalah satu tauladan yang baik ya. Dan beberapa aksi sebelumnya juga dilakukan pemberitahuan oleh beberapa saudara-saudara kami. Kegiatan imbauan penangkalan ya dalam cara bertindak atau upaya kepolisian namanya preemptif. Preemptif itu menangkal. Itu diawali atau dimulai saat ada pemberitahuan itu. Ada pemberitahuan. Jadi ada penanggung jawabnya datang, korlapnya datang ke kantor kepolisian, kemudian komunikasi dengan kami, menjelaskan yang saya sampaikan tadi. Berapa jumlahnya, pakaiannya apa, atributnya apa, startnya dari mana, titik kumpulnya di mana. Terus kemudian kami juga memberikan imbauan-imbauan agar dalam penyampaian mematuhi aturan, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, menjaga norma sopan santun dan lain sebagainya. Itulah komunikasi upaya-upaya preemptif supaya hak dari saudara-saudara kami bisa tersalurkan. Kemudian kami juga memberikan pelayanan yang terbaik secara humanis. Itu. Ya, nanti kami pastikan ya, ada beberapa saudara-saudara kami. Oke? Baik, dalam waktu dekat itu akan dirilis ya, akan dirilis oleh penyidik. Saat ini penyidik terus melakukan pendalaman. Penyidikan itu dilaksanakan secara hati-hati, secara cermat. Ada SOP-nya, ada aturannya, harus proporsional, harus profesional, di sisi lain juga transparan dan akuntabel. Jadi saat ini penyidik masih terus bekerja. Dalam waktu dekat ya akan dilaksanakan rilis ya. Ya, nanti ini terus didalami, dipastikan ya, disesuaikan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi yang satu dengan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, tersangka dengan barang bukti, tersangka dengan TKP, saksi dengan TKP, semuanya dicocokkan. Sehingga ceritanya menjadi utuh. Ya, penyidikan adalah kegiatan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang peristiwa pidana guna menemukan siapa yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Berarti sekarang tahap proses penyidikan. Sudah penyidikan karena sudah ada beberapa tersangka yang dilakukan penahanan ya. Bapak izin terkait dengan waktu nanti rilisnya dalam waktu dekat itu. Iya, dalam waktu dekat akan disampaikan. Akan diinfokan kepada teman-teman ya, akan diundang. Tentang posko pengaduan Pak Kabit. Baik. Terkait dengan posko pengaduan orang hilang, dalam beberapa hari terakhir atau sejak minggu lalu, Polda Metro Jaya telah membuka
posko pengaduan orang hilang. Posko tersebut berada di gedung Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya di Aula Satya H. Prabu. Jadi beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 55, ya, Jakarta Selatan, di sekitar Semanggi. Itu ada gedung Direktorat Reskrim Kenapa dibentuk posko ini? Posko ini dibentuk, ini merupakan atensi dari pimpinan Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan kepada seluruh jajaran bahwa apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan keluarga atau sedang mencari keberadaan keluarganya yang belum ditemukan sampai dengan saat ini, maka kami sebagai personil Polda Metro Jaya harus mindsetnya itu adalah ini orang yang hilang adalah saudara kita juga, saudara kami. Sehingga kesiapsiagaan Polda Metro Jaya dalam hal ini membentuk posko pengaduan itu 24 jam. 24 jam. Nomor hotline-nya ada 0812 8559 9191. Ya, kami ulangi 0812 8559 9191. Posko ini siap menerima laporan dari masyarakat yang merasa kehilangan keluarga. Ini untuk langkah proaktif dan humanis dari Polda Metro Jaya agar masyarakat bisa langsung mengetahui, dan kami mengaturkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyampaikan ini ke masyarakat nantinya, dan beberapa hari kemarin sudah juga disampaikan. Kemudian posko ini juga tidak hanya menerima laporan, tetapi juga ketika nanti ada laporan, kami juga akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang hasil temuan terkait korban dan hasil identifikasi. Sehingga posko ini diharapkan betul-betul dapat mempercepat proses pencarian orang hilang dan dapat mempercepat memberikan kepastian kepada keluarga, orang tua, yang saudara, anak, dan kerabatnya hilang. Ya, ini upaya yang sangat sungguh-sungguh dan serius dari Polda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan perlindungan kepada masyarakat. Kemudian posko ini juga berkoordinasi dengan stakeholders, ya, stakeholder terkait, ya, antara lain Komnas HAM, kemudian Pemprov, kemudian rekan-rekan dari stakeholder lainnya. Ya, silakan. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan terkait pengaduan orang hilang, bisa menghubungi nomor tadi yang kami sebutkan, ya. Sudah ada sampai sekarang Pak laporan orang yang mengadu hilang dan juga langkah ke depannya antisipasi terkait dengan laporan tersebut? Iya. Sampai dengan saat ini, siang hari ini ya, jam 10:15, tidak ada, ya, atau belum ada laporan yang kami terima terkait dengan orang hilang. Silakan bagi masyarakat yang merasa ada keluarganya yang keluarga ini mendapat informasi anaknya, keluarganya hilang di wilayah hukum Polda Metro Jaya, jangan ragu untuk melapor. Kami akan bantu untuk mencari, menelusuri. Ya. Pak Kadis, izin soal Del Petro, sejauh ini penyelidikannya sudah sampai mana dan keputusannya seperti apa? Penyidikan, ya, sudah tahap penyidikan. Masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya. Penyidikan ini betul-betul fokus dan mendalam, ya. Itu sudah merupakan komitmen
dari Bapak Kapolda Metro Jaya komitmen akan mengusut tuntas dan mengungkap siapa dalang di balik kericuhan dan atau kerusuhan beberapa hari yang lalu. Ya, karena temuan penyidik rangkaian peristiwa kerusuhan tersebut diantaranya diawali adanya hasutan ya, sehingga akhirnya mempengaruhi beberapa orang untuk melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum, melempar, merusak fasilitas umum, membakar, melempar kendaraan, ya, merusak fasilitas umum, membakar. Nah, ini yang terus didalami, ya. Jadi sekali lagi, yang kami amankan dalam hal penyidikan, ya, yang kami proses adalah pihak-pihak yang merusuh, pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya gangguan Kamtipmas, yaitu akhirnya bisa dibuktikan ada beberapa orang yang diduga melakukan atau disangka melakukan tindak pidana. Jadi yang kami tangkap, yang kami proses pidana bukan pendemo, ya. Ini harus berkali-kali kami sampaikan supaya masyarakat paham bahwa yang kami amankan dalam hal ditangkap, yang kami tangkap itu adalah perusuh, perusak, ya, pembakar, pengganggu ketertiban umum yang menyebabkan adanya gangguan pidana yang merugikan orang lain. Ya. Baik, ya. Kami izin ini ya, undang Pak Dirlantas ya. Oke. Oke Mas ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya. Kenapa? Yang dibahas di unjuk rasa pada pekan lalu juga mungkin yang hari ini akan dibahas juga oleh teman-teman terkait dengan tuntutan Komisi Polri. Iya. Tanggapan Pak di dalam tubuh PMJ sendiri, Kapolda Metro Jaya melihat aspirasi itu sebagaimana? Ya, silakan. Aspirasi itu kan merupakan kemerdekaan ya. Itu diatur di undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Silakan menyampaikan aspirasi, ada tata caranya, ada aturannya, ada hal-hal yang dilarang juga. Sebagai warga negara yang patuh hukum, tentunya kita juga semua bekerja sama untuk mewujudkan situasi Kamtipmas, ya. Silakan. Ya, kami sangat menghormati apapun aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara kami, oleh anak-anak kami, ya. Anak-anak itu kenapa sih beberapa hari yang lalu waktu itu tuh kami amankan anak-anak itu, kami cegah, amankan untuk dicegah. Karena tidak ada pendampingan, anak-anak tuh dapat menyampaikan pendapat, tapi harus ada pendampingan, ada tata caranya. Berdasarkan temuan saat itu, anak-anak yang kami cegah, kami amankan untuk tidak berada ke lingkungan yang membahayakan keselamatan diri mereka, karena tidak ada pendampingan, itu karena hasutan, provokasi dari media sosial, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya waktu itu kami pun juga mengimbau agar kita bijak menggunakan medsos. Ya. Ya. Oke, makasih ya. Mudah-mudahan aman. Terima kasih atas bantuannya selama ini. Iya. Iya, sama-sama. Iya, terima kasih.
Di wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai dengan pagi ini aman terkendali. Aman terkendali ya. Kami ada 24 jam di lapangan. Semua anggota kami Polda Metro Jaya hadir semuanya di lapangan melaksanakan tugas-tugas kepolisian, memberikan imbauan, edukasi, kemudian memberikan imbauan juga secara digital. Kemudian kami hadir di tengah-tengah masyarakat, melaksanakan tugas-tugas preventif juga, dan juga melakukan imbauan-imbauan hingga penegakan hukum. Kegiatan-kegiatan kepolisian ini tentunya tidak kami laksanakan sendiri. Kami mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bersungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, mengupayakan ya dengan penuh semangat agar situasi Kamtibmas senantiasa kondusif. Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan kepada seluruh jajaran